jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ini menjadi pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jangan pernah meninggalkan setiap kami. Karena Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, biar kami menerima rema yang baru dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan terhubung dengan kemuliaannya. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Markus pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-9. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Lukas 22 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Saudara yang terkasih, di dunia ini orang sering menilai kemuliaan lewat status, posisi, gelar, pangkat, atau kekuasaan. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang revolusioner dalam Lukas 22 ayat 26. Ia menegaskan bahwa dalam kerajaan Allah, ukuran kemuliaan bukanlah posisi tertinggi atau kuasa terbesar, melainkan kerendahan hati, sikap melayani, dan hidup sebagai anak-anak Allah. Inilah yang disebut terhubung dengan kemuliaannya. Kita menerima identitas anak Allah bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk mencerminkan karakter Kristus yang melayani, rendah hati, dan taat sampai akhir. Lukas pasal 22 mencatat malam menjelang penyaliban Yesus, di mana Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya atau perjamuan terakhir. Pada momen yang sangat genting ini, murid-murid justru bertengkar soal siapa yang terbesar dalam Lukas 22 ayat 24. Bayangkan, Yesus sudah mengajar kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati selama 3 tahun.
tetapi mereka masih terjebak pola pikir duniawi tentang kedudukan dan kemuliaan. Yesus kemudian meluruskan pandangan mereka dengan berkata, "Tetapi kamu tidaklah demikian," dalam ayat 26. Ini adalah penekanan penting. Dalam kerajaan Allah, nilai-nilai dunia dibalikan. Yang terbesar bukan yang duduk paling atas, melainkan yang bersedia menjadi pelayan. Kata kunci di Lukas 22 ayat 26 adalah, "Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, pemimpin sebagai pelayan." Yesus menekankan bahwa kemuliaan di mata Allah adalah pelayanan, bukan dominasi. Terhubung dengan kemuliaannya berarti kita mengambil bagian dalam karakter Kristus yang melayani, dalam Filipi 2 ayat 5-7. Kemuliaan Yesus bukan diukur oleh tahta dunia, tetapi oleh salib dan pengorbanannya. Dengan demikian, orang percaya menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan kemuliaannya. Justru melalui kerendahan hati dan kasih, bukan kehebatan posisi atau jabatan. Tema minggu ini adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang menyelamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tetapi keselamatan itu tidak berhenti pada diselamatkan saja, melainkan membawa kita masuk dalam kehidupan baru, terhubung dengan kemuliaannya, yang artinya hidup dalam kehormatan sebagai anak Allah, mencerminkan karakter raja di atas segala raja, menjadi duta kerajaan Allah di dunia. Nama Yesus menyelamatkan kita, tetapi juga mengundang kita untuk menjalani hidup yang terhubung dengan kemuliaannya, yaitu pola hidup Yesus sendiri, rendah hati, penuh kasih, dan bersedia melayani. Mengapa orang percaya wajib menyadari bahwa hidupnya terhubung dengan kemuliaannya? Yang pertama, karena status sebagai anak Allah jauh lebih berharga dari posisi duniawi. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah." Lalu yang kedua, karena kita dipanggil mencerminkan kemuliaan Kristus di dunia. Dalam 2 Korintus 3:18 mengatakan, "Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar." Lalu yang ketiga, karena dunia haus melihat teladan yang benar. Orang percaya adalah terang dunia, dalam Matius 5 ayat 16. Lalu yang keempat, karena hanya dalam kemuliaannya kita menemukan identitas sejati. Segala upaya mengejar posisi atau kuasa dunia adalah kosong jika tidak terhubung dengan Kristus. Dan yang kelima, karena kemuliaan Allah menjadi jaminan masa depan kekal kita. Dalam Roma 8 ayat 17 mengatakan, "Jika kita menderita bersama Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama Dia." Penekanan kata dalam Lukas 22 ayat 26, frasa pemimpin sebagai pelayan, dalam bahasa Yunani diambil dari kata diakonos, yang artinya pelayan meja. Ini adalah gambaran yang sangat radikal, bahwa yang memimpin harus mengambil posisi rendah, melayani kebutuhan orang lain, bukan memerintah dari atas menindas bawahannya. Dengan kata lain, Yesus mendefinisikan ulang kemuliaan. Kemuliaan adalah kerelaan, merendahkan diri, dan mengasihi sampai berkorban. Refleksi kita pada hari ini mari kita renungkan. Apakah saya bangga menjadi anak Allah atau masih terobsesi dengan posisi dunia? Apakah saya mau merendahkan diri untuk melayani seperti Yesus? Apakah saya sungguh terhubung dengan kemuliaannya, bukan hanya menempel nama Kristen tanpa hidup seperti Kristus? Misi kerajaan Allah bukan tentang membangun kerajaan manusia, melainkan membangun hati yang mau melayani, rendah hati, dan mencerminkan kasih Allah. Karena itu, terhubung dengan kemuliaannya adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa.
Kami mau selalu terhubung dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Layakan kami Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu merendahkan diri kami dan mencerminkan kasih-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pakai kami untuk hidup selalu seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami untuk dapat membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.